alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita membacakan buku tanya jawab Tarjih dan Tajrid PP Muhammadiyah. Kali ini kita akan masih membacakan tentang bab sholat yang subbabnya mengenai syarat menjadi imam dan khatib pada sholat Jumat. Jadi apakah ada syaratnya untuk menjadi imam dan khatib pada sholat Jumat? Pertanyaannya, di tempat saya ada seorang pemuda yang mempunyai pengetahuan agama agak lebih dibanding kebanyakan pemuda lainnya. Gerak-gerik dan tingkah lakunya menjadi tauladan bagi pemuda setempat. Oleh karena itu, tokoh-tokoh agama setempat memperkenankan si pemuda tadi untuk tampil sebagai khatib dalam sholat Jumat. Akan tetapi belakangan ini ada seorang ustadz memberi fatwa bahwa pemuda tadi tidak boleh menjadi imam maupun khatib, karena pemuda itu tidak khusyuk dalam ibadah dan pikirannya masih terkait dengan wanita. Adakah dalam Islam ada larangan bagi pemuda itu untuk menjadi imam dan khatib? Dan apakah syaratnya seorang untuk menjadi imam dan khatib? Pertanyaan dari Sudarmin, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Jawaban Majelis Tarjih, dalam pertanyaan di atas ada dua persoalan, yaitu adakah syarat menjadi imam dan adakah syarat menjadi khatib. Dengan bahasa lain, siapa yang dipandang sah menjadi imam dan siapa yang dipandang sah untuk menjadi khatib. Mengenai orang yang dipandang sah menjadi imam dalam sholat Jumat adalah orang yang sudah baligh. Bahkan menurut As-Sadiq Sabiq, anak yang mumayyiz pun sah menjadi imam. Orang yang buta sah menjadi imam. Orang yang melihat, orang yang musafir atau dalam perjalanan sah mengimami orang yang mukim. Orang yang kedudukannya rendah di masyarakat sah mengimami orang yang status sosialnya tinggi. Amr bin Salamah pernah menjadi imam bagi kaumnya, sedangkan ia masih berumur 6 tahun menurut fikih as-sunnah. Rasulullah SAW pernah menguasakan kepada Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam bagi penduduk Madinah. Padahal Ibnu Ummi Maktum itu seorang yang tunanetra atau buta. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa Nabi pernah sholat di belakang Abu Bakar sebagai makmum. Hadis tersebut antara lain diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut, yang artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pada waktu sakit menyuruh Abu Bakar untuk sholat bersama orang-orang untuk menjadi imam. Kemudian Abu Bakar sholat bersama mereka. Berkata Urwah, karena Rasulullah merasa badannya agak berat, kemudian beliau keluar. Pada waktu itu Abu Bakar akan mengimami sholat. Tatkala Abu Bakar melihat Rasulullah, dia memperlambat sholatnya untuk memberi kesempatan kepada Rasulullah untuk menjadi imam. Kemudian Rasulullah memberi isyarat agar Abu Bakar tetap menjadi imam, dan Rasulullah duduk di sebelahnya. Abu Bakar sholat bersama Rasulullah dan orang-orang pun sholat di belakang Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa ada upaya dari Abu Bakar untuk tidak menjadi imam setelah mengetahui bahwa
Rasulullah datang dengan memperlambat memulai sholat. Karena Abu Bakar mengetahui bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Tetapi Rasulullah menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang mengetahui pengetahuan agamanya kurang boleh menjadi imam bagi orang yang pengetahuan agamanya lebih tinggi. Sebab kalau alasan berdirinya Abu Bakar menjadi imam karena semata-mata Rasulullah sakit, dapat saja Rasulullah mengimami sambil duduk. Tetapi hal ini tidak dilakukan beliau. Bahkan Rasulullah lebih memilih menjadi makmum. Dalam pada itu memang yang lebih baik bahwa imam sholat itu adalah seorang yang banyak pengetahuan Al-Quran dan lebih fasih bacaannya, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi, apabila mereka bertiga, hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi imam, dan yang berhak menjadi imam ialah paling pandai membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis yang lain, kriteria kelebih berhakan menjadi imam sholat selain pengetahuannya di bidang Al-Quran, juga pengetahuannya di bidang as-sunnah atau hadis, atau adalah lebih dahulu atau tidaknya dalam hijrah, atau dari segi usia, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Telah berkata Rasulullah SAW, hendaknya menjadi imam bagi suatu kaum adalah mereka yang lebih pandai dalam bacaan Al-Quran. Apabila dalam hal ini mereka bersamaan atau setara, didahulukan yang lebih pandai dalam hal sunnah. Apabila kemampuan mereka dalam sunnah bersamaan atau setara, maka didahulukanlah yang lebih dahulu hijrah. Dan apabila dalam hal hijrahnya juga bersamaan, maka didahulukan yang lebih dahulu Islamnya atau yang lebih tua usianya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kata ahaqu yang lebih atau yang lebih berhak, atau aqdamu atau didahulukan dalam hadis di atas tidak berarti meniadakan sahnya seseorang menjadi imam dalam sholat jamaah kalau yang menjadi imam itu orang yang kurang pengetahuan agamanya dibanding yang lain. Hanya saja nilainya menjadi kurang utama. Apabila persoalan ini ditetapkan kepada pemuda yang dimasukkan penanya, maka sah-sah saja sholat jamaah tersebut. Apalagi pemuda tersebut mempunyai pengetahuan agama yang lebih dibanding yang lainnya. Adapun kehusukan seseorang dalam ibadah, sudah tua atau masih muda, bisa saja yang lebih muda lebih husuk daripada yang tua. Sedangkan persoalan mengenai khutbah Jumat, terlepas dari adanya perbedaan pendapat berbagai kalangan mengenai khutbah dalam sholat Jumat sebagaimana suatu yang wajib atau sunnah. Yang jelas Rasulullah SAW selalu melakukannya. Tetapi apabila ditanyakan syarat-syarat bagi seorang khatib, sampai sekarang kami belum menemukan dasar hukumnya. Karena pada saat Rasulullah hidup, selalu Rasulullah yang menjadi khatib. Dalam pada itu, khutbah pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin selalu disampaikan oleh Nabi dan para khalifah yang sekaligus juga sebagai imam. Hal ini tidak berarti bahwa setiap imam harus juga sekaligus sebagai khatib. Boleh saja tugas sebagai seorang imam dan tugas sebagai seorang khatib dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Sekalipun kami belum mengetahui syarat-syarat untuk menjadi khatib, namun apabila diperhatikan pada bahwa khutbah Jumat itu berkaitan dengan ibadah, maka paling tidak khatib adalah harus orang yang sudah baligh.
Demikian pula apabila diperhatikan bahwa isi khutbah itu sebagai inzar atau kabar gembira dan membuat takut serta nasihat agar orang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka tujuan itu akan berhasil apabila disampaikan oleh orang yang mempunyai pengetahuan tentang agama. Di samping itu juga harus diperhatikan gaya penyampaiannya. Umpamanya penyampaiannya bersemangat sebagaimana yang biasa dilakukan Rasulullah. Dari hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berkhutbah kedua matanya memerah, suaranya keras dan semangatnya bangkit bagaikan seorang komandan perang yang mengatakan akan datangnya musuh di pagi hari atau sore. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Khutbah yang demikian diharapkan akan berhasil guna dan berdaya guna. Hal ini sangat bergantung kepada SDM atau sumber daya manusia yang ada. Dilihat dari sisi ini, tidak ada salahnya si pemuda tadi diberi kesempatan menyampaikan khutbah. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf ada segala kekurangan ulun. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqullah wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.